Shalom sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bersama-sama dengan sahabat Alkitab. Senang sekali kita bisa belajar bersama mengenai firman dalam Alkitab dalam ayat per ayat. Baik, untuk mempersingkat waktu, sahabat yang Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang hukum Taurat dan perspektif kita sebagai pengikut Kristus terhadap hukum Taurat. Jadi pandangan kita terhadap hukum Taurat, pandangan kita sebagai pengikut Kristus terhadap hukum Taurat. Sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita telah membaca dalam Perjanjian Lama, yaitu hukum Taurat adalah hukum Allah atau perintah Allah, di mana dalam hukum Taurat itu diturunkan Tuhan kepada Musa bagi bangsa Israel 10 hukum Taurat atau 10 hukum Allah, di mana hal itu diturunkan Tuhan Allah melalui pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau perjalanan mereka dari bangsa Mesir, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dalam 10 hukum Taurat ini, Tuhan menurunkan perintah-perintahnya juga kepada Musa sehingga dijabarkan seluruh hukum Musa atau hukum Allah yang berlaku bagi bangsa Israel yang dijabarkan dalam tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi atau Talmud Yahudi, itu berjumlah 613 misvot atau 613 hal-hal yang harus ditaati bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu sendiri. Sahabat Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-28, Bilangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ketiga. Bilangan pasal 28 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Jadi bangsa Israel itu diperintahkan oleh Allah melalui Musa, itu mereka mempersembahkan korban bakaran, yaitu 2 ekor domba jantan, domba berumur setahun yang tidak bercelah setiap hari. Jadi setiap hari itu mereka mempersembahkan 2 korban bakaran kepada Allah untuk menebus dosa mereka, untuk menebus salah mereka. Jadi bangsa Israel itu diwajibkan mempersembahkan setiap hari korban bakaran kepada Allah. Hal ini semata-mata untuk menebus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada saat itu. Hal ini juga berkaitan dengan perintah-perintah Allah melalui Musa dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat ini juga dijabarkan bagaimana korban-korban penebus dosa atau penebus salah itu. Kitab Imamat pasalnya yang ke-6, Imamat pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-7. Kitab Imamat
pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-7. Berbunyi demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor. Jadi seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Jadi setiap orang melakukan kesalahan dalam kitab imamat ini dikatakan bahwa dia harus mempersembahkan korban bakaran berupa seekor domba jantan yang tidak bercelah. Jadi dia harus memperkemah, setiap dia melakukan kesalahan, dia harus mempersembahkan korban bakaran seekor domba jantan yang diserahkan kepada Allah, yang dipersembahkan kepada Allah, diserahkan ke imam. Kemudian imam itu harus mengadakan pendamaian antara orang ini dengan Allah. Jadi begitu hal-hal yang harus ditaati oleh bangsa Israel yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bangsa Israel hidup dalam naungan hukum Taurat atau perintah-perintah Allah yang harus ditaati. Jadi setiap hari mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah. Dan bila mana mereka melakukan kesalahan, mereka harus mempersembahkan korban penebus salah atau korban penebus dosa berupa seekor domba jantan yang tidak bercelah. Jadi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dalam sudut pandang kita sebagai pengikut Kristus terhadap korban-korban bakaran yang diperuntukkan Allah bagi bangsa Israel ini, korban-korban penebus salah yang diperuntukkan oleh Allah kepada bangsa Israel ini, apakah kita melaksanakan hukum Taurat juga seperti bangsa Israel atau bangsa Yahudi? Bagaimana perspektif kita atau pandangan kita terhadap hal itu? Baik, kita akan membuka dalam kitab Lukas. Kita akan membuka dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Kitab Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi di sini dijelaskan, ditulis bahwa
hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Jadi kita percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya atau pengikut Kristus, kita percaya bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Dan kita mengetahui bersama bahwa Yesus hadir pada zaman Yohanes Pembaptis dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sendiri. Jadi kita mengetahui bahwa hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus Tuhan kita sebagai penebus salah atau penebus dosa kita. Jadi setelah hukum Taurat itu sampai pada zaman Yesus, hukum Taurat telah digenapi. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus, kita tidak lagi memberikan korban bakaran lagi kepada Allah. Jadi kita membaca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yang dimaksud di sini adalah satu korban saja, yaitu korban Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Jadi sebab kita tidak lagi memberi korban bakaran kepada Allah, karena satu korban saja ini dalam Ibrani 10 ayat 14 ini, karena Yesus telah berkorban bagi kita untuk selama-lamanya. Yesus telah menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak lagi memberikan korban bakaran untuk menebus dosa kita, untuk menebus salah kita, karena Yesus Kristus telah berkorban, telah menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan hal itu berlaku untuk selama-lamanya, seperti dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-14 ini. Sebab oleh satu korban saja, oleh satu korban, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita. Dan kita tidak lagi memberikan korban persembahan lagi kepada Allah, karena Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya yang ada dalam diri Allah itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus, dan Yesus itu sendiri berkorban bagi kita atau menebus dosa kita untuk selama-lamanya, yaitu korban yang tak bercelah, korban yang sempurna, sehingga korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Bisa dipahami ini, sahabat Alkitab yang kasih dalam Tuhan kita? Jadi kita lanjut membaca dalam Galatia, dalam
Galatia 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 25. Jadi berbunyi demikian, ini ditegaskan lagi dalam Galatia. Kitab Galatia 3 ini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sahabat Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi sebelum iman yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus Tuhan kita sebagai iman. Jadi sebelum Yesus itu datang, kita masih berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus itu datang, sampai iman itu datang. Sekarang bila Yesus telah datang, bahwa kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat atau di bawah penuntun. Pasal 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat atau pengawasan penuntun. Jadi bisa dipahami ini sahabat Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat atau penuntun, karena kita telah berada di bawah Yesus Kristus, di bawah kasih karunia Yesus Kristus, kasih karunia Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh iman, kita diselamatkan oleh Yesus. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Dan kita tidak berada lagi di bawah penuntun atau hukum Taurat. Baik, kita lanjut. Kita membaca dalam Titus 3 ayatnya yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Berbunyi demikian, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada orang yang bisa selamat dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan seperti ditegaskan dalam kitab Titus ini. Kita diselamatkan oleh rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, oleh rahmat Allah, lewat kelahiran Yesus Kristus dan penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh hal itu. Kita tidak diselamatkan dari perbuatan baik kita. Oleh karena itu, sahabat Alkitab, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita sebagai pengikut Kristus harus merespon.
kita harus merespon keselamatan itu. Bagaimana cara kita merespon keselamatan itu? Tentunya kita harus melaksanakan segala perintah-perintah dari iman itu. Perintah-perintah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana cara kita melaksanakan atau merespon? Apakah kita hanya percaya saja Yesus itu Tuhan? Apakah kita hanya percaya saja Allah itu hanya satu? Bagaimana caranya kita merespon? Sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hanya merespon dengan kita percaya saja Allah itu satu, ternyata sahabat Alkitab, setan pun percaya bahwa Allah itu satu. Jadi setan pun percaya bahwa Allah itu satu. Mari kita membaca dalam kitab Yakobus. Kita membaca dalam kitab Yakobus 2. Kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-19. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Berbunyi demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi sahabat Alkitab, kita merespon dengan percaya Allah hanya satu, itu juga baik. Tetapi bukan hanya itu sikap respon kita terhadap keselamatan kita. Karena setan pun percaya bahwa Allah itu satu. Bagaimana kita merespon? Dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita merespon dengan melaksanakan segala perintah-perintah Yesus yang dinyatakan Yesus sewaktu dia berada di tengah-tengah dunia ini. Dan kita dapat membaca setiap perintah-perintah yang diajarkan Yesus dalam kitab kita, dalam Alkitab. Kita dapat membaca secara terperinci apa yang dimaksud oleh iman itu, apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Penyelamat, Sang Penebus, Sang Penebus dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi kita membaca dalam kitab Yakobus ini, setan pun percaya. Jadi bagaimana iman kita? Iman yang harus kita terapkan dalam merespon pengorbanan Yesus bagi kita. Dalam merespon iman itu, dalam merespon kehadiran iman, bagaimana kita meresponnya? Mari kita membaca dalam kitab Yakobus 14. Dalam kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17 dan diteruskan dengan ayatnya yang ke-26. Kita membuka kitab Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lanjut ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sahabat Alkitab, di sini dijelaskan dalam Yakobus 2 bahwa bila iman tidak disertai dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi tidak berguna apa-apa, tidak memberikan manfaat bila iman tidak disertai dengan perbuatan. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya tadi, Yakobus 2, bahwa bila kita mengatakan pakailah baju panas misalnya kepada sahabat yang tidak memiliki baju dalam situasi yang kedinginan, tapi kita tidak memberikan pakaian kepadanya, tidak disertai dengan perbuatan kita, maka itu hakikatnya adalah mati atau tidak berguna. Apalah gunanya itu bila kita hanya mengatakannya tapi kita tidak memberikan pakaian bagi dia. Jadi analoginya atau perumpamannya seperti itu sahabat Alkitab. Jadi iman itu harus dilaksanakan atau harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita merespon iman itu, kita merespon keselamatan kita dengan melakukan segala perintah-perintah dengan perbuatan-perbuatan yang nyata yang harus kita lakukan untuk melaksanakan segala perintah Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Karena percuma kita beribadah bila kita tidak melaksanakan segala perintah-perintah Yesus Kristus, perintah-perintah Allah. Mari kita baca dalam kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Kitab Markus pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Berbunyi demikian, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Jadi yang dimaksud di sini, kita fokus pada perintah Allah, bukan pada perintah manusia, tata cara manusia terhadap urusan-urusan dunia, terhadap urusan-urusan manusia itu sendiri, terhadap adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, tata cara manusia. Jadi percuma kita beribadah bila yang dilaksanakan atau yang difokuskan kita hanya semata-mata untuk melaksanakan perintah-perintah dari manusia, bukan dari Allah. Untuk itu sahabat Alkitab, marilah kita fokus dalam melaksanakan perintah. Marilah kita kembali kepada hakikat atau yang hakiki yang
Allah perintahkan, yang Yesus perintahkan kepada kita. Janganlah kita berbelok-belok ke kiri dan ke kanan, melaksanakan perintah-perintah manusia, melaksanakan perintah-perintah, aturan-aturan yang dilakukan oleh manusia, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, adat istiadat. Marilah kita kembali kepada maksud Tuhan. Marilah kita kembali kepada Alkitab. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Maksud sesungguhnya dari firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, pada intisari dari firman Tuhan, pada maksud dari firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu merespon akan iman itu sendiri. Amin. Terpujilah Kristus.